Oke, ya di sini materi penyelamaan persepsi pemeriksaan UAS Take Home Exam atau THE dan UOTAP ya semester 2021 garis miring 22.1 atau yang biasa disebut dengan 2021.2. Oke, ini ada beberapa ya prinsip penyelenggaraan dari UAS THE dan UOTAP di Universitas Terbuka. Yang pasti kami sangat mengharapkan kita harus menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT ya. Jadi Bapak Ibu yang kami rekrut sebagai korektor ini kami percayakan Bapak Ibu dapat menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT dengan melakukan pemeriksaan yang benar. Yang kedua tentang operasional, ini yang pasti kita tidak ingin merugikan mahasiswa ya. Yang selanjutnya ya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Ya sudah pasti yang kita lakukan ini sudah memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19 karena kita lakukan secara online ya, jarak jauh ya, tidak tatap muka. Oke, ini untuk ketentuan korektor ya, BJU, UAS, THE dan UOTAP. Yang pasti itu ada latar belakang korektor untuk UAS THE, dosen atau tenaga pendidik minimal S2 atau setara. Dan juga sebenarnya ini masih ada untuk widya iswara ya, yang untuk yang UAS THE. Jadi ini sudah dimulai ya, untuk beberapa program studi itu sudah sangat ketat ya, mereka ya seperti ilmu hukum ya, prodi ilmu hukum itu sudah tidak menerima lagi korektor yang berlatar belakang bukan dosen ya. Jadi walaupun tenaga pendidik ya, kalau yang guru-guru itu tidak lagi diterima. Jadi yang dari prodi hukum itu sudah mengambil yang dosen. Sedangkan untuk UOTAP ya, UOTAP itu dosen minimal S2 atau setara. Ini juga sudah dilihat tentang kecocokannya ya, serumpunnya atau apa ya, linearitasnya. Jadi S1-nya, S2-nya dilihat juga untuk UOTAP ini. Jadi harus dosen. Ya keilmuan atau keahliannya harus relevan dengan mata kuliah yang diperiksa. Ini beberapa kali kita mencoba ya, walaupun yang semester lalu diterima, semester ini belum tentu diterima nih, karena kemarin belum ketat ya. Jadi serumpun pun masih diterima nih. Sekarang antara ADPU ya, atau administrasi publik, pemerintahan itu juga sudah mulai dipisahkan. Jadi kalau yang umum-umum mungkin masih ya, tapi kalau untuk jurusannya ke pemerintahan itu harus orang pemerintahan. Ya yang kedua ya, yang ketiga ini ya, Bapak Ibu harus memiliki akses ya terhadap internet dan mampu memeriksa BJU secara online ya. Ya di sini saya yakin Bapak Ibu ya sudah terbiasa dengan internet ya, dan mampu juga nanti memeriksa BJU ini secara online. Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan ini sangat gampang ya aplikasinya. Ya hanya ada beberapa langkah lah ya yang harus Bapak Ibu nanti coba. Dengan mencoba sekali dua kali ya nanti akan lancar nantinya. Selanjutnya Bapak bersedia mematuhi ketentuan tentang standar pemeriksaan BJU ya. Jadi kita ada aturan-aturan ya, tanggal untuk pelaksanaan pemeriksaan ini juga ya. Dalam penilaian itu apa-apa saja nanti standarnya. Oke, yang selanjutnya korektor divalidasi oleh prodi ya. Jadi tadi ya untuk penerimaan korektor ini divalidasi langsung oleh prodi di fakultas ya, di UT Pusat. Jadi bukan kami yang menentukan, walaupun kami yang mengajukan, tapi bukan kami yang menentukan Bapak Ibu itu
diterima sebagai korektor. Jadi nanti mungkin kami mohon maaf jika di ke depan kalau mata kuliahnya berkurang ya. Jadi ya terpaksa Bapak Ibu juga ada yang tidak digunakan dulu ya untuk semester selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini setiap BJU mata kuliah ya itu UAS THE diperiksa oleh satu korektor. Jadi BJU untuk UAS THE itu diperiksa hanya satu korektor, sedangkan UOTAP diperiksa oleh dua korektor ya. Jadi ini agak berbeda ya antara UAS THE dan TAP nih. Jadi kalau TAP itu ada dua, jadi nanti masing-masing korektor TAP itu saling berkoordinasi ya. Nanti ada di slide selanjutnya nanti. Ya, selanjutnya ini setiap korektor memeriksa ya UAS THE itu maksimal 300 BJU untuk maksimalnya 4 mata kuliah. Jadi maksimalnya 300 BJU dan maksimal hanya boleh 4 mata kuliah ya. Jadi tidak boleh lebih. Ya kalau sudah 4 mata kuliah walaupun dia baru 30 ya misalnya, itu tetap itu yang batas terakhirnya. Itu maksimal. Tapi kalau untuk yang di Pontianak ini mungkin rata-rata ya ada yang di bawah 200 ya ada ya, tapi tidak banyak karena memang mata kuliahnya sedikit dan juga rata-rata itu di atas 200 sih. 200 ya. 200 sampai 250-an. Ya, untuk UOTAP itu maksimal 200 BJU untuk maksimal satu mata kuliah. Jadi korektor hanya bisa mengoreksi 200 BJU dengan maksimal satu mata kuliah ya. Jadi kalau dia mengoreksi ARPU 4500 ya tidak bisa mengoreksi EKMA 4500 ya. Jadi hanya cukup satu mata kuliah. Ya, tutor juga harus membuat surat pernyataan menjaga kerahasiaan berkas dan hasil pemeriksaan ujian uraian. Nanti ada di aplikasinya. Selanjutnya tentang honorarium itu masih seperti semester yang lalu ya. 15.000 per BJU. Ini berbeda ya dengan honor yang TMK ya. Kalau TMK itu memang lebih kecil ya, 7.500. Kalau untuk THE ini 15.000 per BJU-nya. Selanjutnya korektor juga harus mempelajari panduan untuk korektor ya. Jadi harus dipelajari panduannya. Yang selanjutnya korektor wajib mengikuti penyamaan persepsi. Sebenarnya kegiatan ini wajib ya bagi korektor karena demi kelancaran kegiatan pemeriksaan ini ya. Tadi ini karena apalagi yang sekarang ini kan penilaiannya agak berbeda nih. Yang THE itu THE ini mulai sudah sama penilaiannya dengan penilaian TAP ya. Jadi untuk penilaiannya sama dengan penilaian TAP. Jadi kalau untuk yang TAP tidak berbeda, sama dengan yang lalu. Tapi yang THE yang berbeda di sini. Ya, ini kelengkapan dokumen korektor ya. Yang pasti kita selalu minta dulunya ya, dulu pernah ya, kecuali korektor-korektor yang terdahulu, kecuali yang baru ini tetap kita mintakan nih. Nama lengkap korektor, NIK ya, alamat email, pendidikan akhir, jurusan, instansi, nomor HP aktif, nomor rekening dan nama bank dan NPWP ya. Ya di sini ya karena kami itu di UT itu ada 39 OBJJ dan 1 layanan luar negeri. Itu data kami semuanya itu tersinkron jadi satu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah terdata di THE di UPBJJ lain ya, UT lain, misalnya di UT Jakarta ya, kami di Pontianak sudah tidak bisa lagi memasukkan data Ibu di data THE kami. Kalau misalnya di Jakarta hanya THE dimasukkan, kami hanya bisa masukkan di tabnya. Jadi nanti kalau Jakarta ingin masukkan tabnya tidak bisa lagi karena kalau kami sudah masukkan gitu ya.
Jadi memang sudah diblok oleh pusat ya, karena kemarin itu banyak sekali yang double account ya. Jadi pembayarannya double nih. Ya ada di sini, ada di sana gitu kan. Padahal aturan koreksi itu hanya sekian-sekian ya, tidak boleh melebihi ya. Jadi sudah diblok berdasarkan nick dan alamat email ya. Alamat email mungkin bisa berubah-ubah tapi nick tetap satu ya. Jadi kami juga memasukkan, ditolak, berarti terpaksa kami tidak bisa memasukkan gitu ya. Jadi ada beberapa yang akhirnya memang sudah mengisi data, akhirnya karena datanya ada di tempat lain ya tidak bisa kita masukkan. Ya ini untuk kemudahan komunikasi UT dengan korektor ya. Kami membuat grup korektor BJU UAS THE gabungan itu dibagi menjadi beberapa grup korektor ya. Ya mungkin Bapak Ibu sudah masuk nih di antara grup A sampai dengan grup L ya. Jadi ada grup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya. Dan juga ada grup korektor BJU UAS TAP ya. Kalau UAS TAP itu hanya satu grup ya. Kalau untuk yang THE itu sampai L ya, ada 12 CKL kan, 12 grup. Jadi kita totalnya ada 13 grup, di mana masing-masing grup itu ada penanggung jawabnya ya. Jadi Bapak Ibu di grup itu ada masing-masing penanggung jawabnya yang nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan penanggung jawabnya. Ya di sini ada tugas penanggung jawab ya, biar sama-sama tahu kita. Ya penanggung jawab ini nanti wajib menyapa korektor dan mendata korektor kembali di grup WA-nya untuk memastikan WA korektor itu aktif ya. Jadi kita nanti PJ grup ya itu harus menyapa kembali atau dan mendata ya di WA-nya, nanti meminta memang aktif HP-nya. Ya, jadi biar kami nanti biar lancar dalam memberikan data. Jadi memang orangnya ada, berarti kan orangnya nanti bisa membaca pesan dari kami. Yang kedua nanti PJ akan mengirimkan user dan password ke alamat email korektor ya. Jadi nanti PJ akan mengirimkan alamatnya. Nanti kalau misalnya di tanggal 8 itu Bapak Ibu belum menerima user dan password, itu silahkan nanti menghubungi PJ-nya dengan melampirkan alamat email ya. Kemungkinan siapa tahu ada yang berbeda atau menggunakan sekarang emailnya tidak digunakan lagi intensif ya. Misalnya menggunakan email yang lain tapi kita mengirimnya di email yang lalu misalnya. Nanti dikomunikasikan aja antara Bapak Ibu dengan PJ-nya. Ya ini PJ juga menginformasikan informasi terupdate ke korektor. Ya ini untuk misalnya tentang jadwal ya. Kalau memang saya besarkan itu nanti tentang jadwal koreksi itu kan kita mulai nanti tanggal 8 sampai dengan tanggal 17 ya. Kecuali kalau untuk yang THE, kalau untuk yang TAP itu mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 17. Jadi kalau untuk TAP dia lebih pendek masanya waktunya. Kalau untuk THE agak lebih panjang ya, 10 hari. Kalau untuk yang TAP itu 7 hari ya. Oke. Ya selanjutnya PJ akan membuat progres perkembangan hasil koreksi korektor mulai H2 ya. Jadi hari kedua PJ itu sudah akan membuat progresnya. Jadi nanti akan disampaikan ke grup nih, berapa sih jumlah Bapak Ibu koreksi, jumlah Bapak BJU-nya berapa sih yang sudah Bapak Ibu koreksi, itu akan disampaikan di grup. Jadi kita sama-sama tahu ya kita sudah menyelesaikan atau belum. Oke. Yang kelima, tugas PJ ini memvalidasi hasil entry nilai dibandingkan dengan berkas penilaian diupload. Jadi nanti
tugas dari PJ ini juga memvalidasi nilai yang Bapak Ibu entry nih, dan juga dibandingkan dengan berkas yang Bapak Ibu upload ya. Jadi ini harus sesuai ya antara yang di entry dan yang di berkas. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu itu tinggal copy paste aja sebenarnya dari daftar nilai yang sudah Bapak Ibu entry itu. Lebih gampang ya. Ya, tugas penanggung jawab juga masih ya, ini menagih atau menginformasikan masalah terkait koreksi. Ya tadi yang salah entry ya, salah upload atau perbedaan nilai entry antara yang di entry dan berkas nilai, atau Bapak Ibu belum upload pernyataan, belum upload nilai misalnya. Ya, jadi itu akan ditagih oleh penanggung jawab ya. Yang keenam ini PJ juga bisa menjawab ya permasalahan korektor nih, atau menampung pertanyaan korektor jika memang belum bisa dijawab untuk dilaporkan ke manajer regulasi assessment ya. Jadi nanti di para PJ nanti kalau kira-kira tidak bisa menjawab pertanyaan dari korektor, silahkan nanti PJ-nya ditampung dulu, nanti disampaikan ke saya nantinya. Oke, ini ya yang sudah kita bagikan di grup ya. Nomor-nomornya juga sudah kita share di masing-masing grup. Di situ ada Ibu Hermina, Pak Wagiran, Heri Firhat ya, Bu Vina, Pak Ajis, Pak Dian, Pak Nuni, Bu Ramayanti, Bu Asti, ada Pak Supra, Ibu Ninis, Pak Rasiman. Untuk yang tab ini baru juga ya, ada Ibu Mila ya nantinya. Oke, ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengoreksi ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, korektor dapat membaca bahan ajar digital di perpustakaan digital ya. Jadi bahan ajar digital dapat diakses melalui https:// ya miring perpustakaan.ut.ac.id /lib ya huruf kecil / ya. Dengan mencari kode bahan ajarnya, lalu pilih full text, lalu masukkan nanti username-nya mahasiswa, passwordnya UT Peduli ya, lalu isi kode captcha-nya sesuai pertanyaan yang diajukan, lalu klik submit ya. Ya di sini tampilannya misalnya nanti Bapak Ibu masuk ke pustaka ya, seperti ini. Nanti tinggal Bapak Ibu klik yang kaca pembesar ini, nanti baru diisikan kode mata kuliahnya atau kode bahan ajarnya ya. Kode bahan ajarnya kalau tidak ada itu kan biasanya ketik aja nanti misalnya kok enggak ada nih, bisa cara alternatif ketik nama bukunya misalnya ya. Tapi kemungkinan besar itu kode bahan ajarnya ketemu lah ya di situ. Lalu nanti kalau kita udah ketemu, kita klik saja nanti bahan ajarnya, nanti akan tampil juga ada tampilan seperti ini ya nanti di halaman itu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih full text-nya, diklik ya. Nanti akan tampil seperti ini. Nanti masukkan username-nya tadi mahasiswa, passwordnya UT Peduli ya. Sedangkan captcha-nya nanti disesuaikan dengan pertanyaan ya. Setelah diisi, kalau ini kan 5 plus 9 ya, jadi 14 ya. Tapi nanti di tempat Bapak Ibu mungkin berbeda. Jadi habis itu kita klik submit. Ya di sini kalau setelah kita klik submit ya, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Ya, nanti Bapak Ibu di sini ada modul 1, 2, 3 sampai 9 nih untuk yang 3 SKS. Kalau yang 2 SKS itu sampai 6 modul saja. Sedangkan yang 4 SKS ada 12 modul ya. Ya, ini yang untuk memudahkan Bapak Ibu ya, dibaca dulu nih ya. Karena esensi dari tugas itu semuanya ada di bahan ajar ya. Di sininya materi-materinya. Oke. Di sini ya Bapak Ibu harus cermat juga ya, biar gampang mengoreksi. Oh tahu nih letak materinya di mana. Itu biasanya di tugas itu di pedoman ya, di tugas atau pedoman itu ada sumber soalnya ya. Biasanya di pojok kanan atas itu ada biasanya dituliskan, oh ini untuk mata kuliah EKMA 465 misalnya. Tugas 1 nomor 1 itu ada di modul 1 KB2 ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik aja modul 1, lihat yang KB2, baca materinya.
Ya, oh ada. Itu sangat membantu sekali ya untuk memastikan biar jawaban Bapak Ibu tidak terlalu mengambang ya untuk menentukan oh ini benar atau salah ini. Ya. Kadang kan gini ya, kalau untuk tugas THE ini sebenarnya kami sangat mengharapkan semua tugas itu berbentuk analisis ya, tapi ada juga yang masih memberikan itu full text ya. Jadi apa nih? Semuanya itu mengacu pada bahan ajar, misalnya tentang definisi atau apa itu ya. Ini jadi hanya teks bahan ajarnya. Jadi sama, makanya nanti Bapak Ibu bisa memastikan nantinya bisa dapat pasti bisa membedakan yang mana itu memang yang memang hanya di bahan ajar saja, atau kalau yang analisis biasanya kan itu tidak akan sama ya. Tapi kalau untuk yang konteksnya di bahan ajar, yang kemungkinan semuanya sama jawabannya. Tapi kalau untuk yang menganalisis ya mungkin menurut pendapat Anda ya, atau apa gitu kan, itu pasti kan jawabannya berbeda ya. Kalau itu juga sama ya pasti itu adalah plagiat ya. Oke, ini untuk memudahkan Bapak Ibu ya. Silakan nanti ya, ini untuk info jadwal koreksi. Ya, ini saya ulangi kembali. Ya, untuk yang ini ya, untuk koreksi BJU itu pemeriksaannya S1 tanggal 8 Januari sampai 17 Januari 2022 ya. Kalau untuk S2, S3 6 sampai 13 Februari ini. Ya, ini untuk yang THE ya. Sedangkan kalau untuk yang TAP itu mulainya nanti di tanggal 11 Januari sampai 17 Januari. Kalau untuk TAP itu lebih pendek ya, tapi ya cukup lah ya, karena kan TAP itu maksimal hanya 200. Ya, ini pemeriksaan BJU UAS THE dan UO TAP ya dilakukan secara online di halaman ya. Ini Bapak Ibu harus tahu ini ya. Nanti untuk masuk misalnya Bapak Ibu korektor TAP, masuknya di https://suwo.ut.ac.id /UOBJU ya. Ini huruf kecil ya, jadi jangan huruf besar. Nanti kalau huruf besar nanti masuknya ke link yang lain. Sedangkan yang Bapak Ibu yang korektor THE itu masuknya di https://THE strip ya pemeriksaan.ut.ac.id ya. Jadi nanti di situ akan nanti muncul login ya, username, nanti menggunakan username dan password yang di-emailkan tuh ke alamat email korektor ya. Jika belum mendapatkan tadi, misalnya di tanggal 8 belum mendapatkan email tentang username dan password, silakan menghubungi PJ grupnya. Oke, ini bentuk dari email dari take home exam ya. Nanti juga yang TAP juga hampir sama, mirip seperti ini ya. Jadi akan mendapatkan email. Nanti ini ada nama pengguna, ada sandi ya. Jadi sandi itu silahkan diubah ya, karena kalau sandi yang asal itu agak sulit untuk menghafalnya ya. Jadi diubah saja nanti sandinya dengan sandi yang lebih gampang, yang Bapak Ibu selalu ingat ya. Oke. Ya, ini bentuk ya, misalnya Bapak Ibu nanti masuk ke, kalau ini THE tadi THE strip pemeriksaan.ut.ac.id ya. Ini bentuknya seperti ini. Ya, yang kalau untuk yang UO TAP ini bentuknya seperti ini ya. Jadi tetap Bapak Ibu masuknya sebagai korektor ya, jangan sebagai staf ya. Kalau sebagai staf itu kami yang masuk seperti itu. Ya, menologinya dengan masuk mengklik ya sebagai korektor, masukkan nama pengguna dan sandi, klik tulisan masuk ya, tadi ID-nya, habis itu kata sandinya, lalu klik tulisan masuk. Oke. Ya, setelah nanti masuk itu Bapak Ibu akan disuguhkan seperti ini nantinya ya. Jadi mohon mengunggah surat pernyataan koreksi ya. Di sini ini unduh dulu ya
Nanti Bapak Ibu unduh template-nya, surat pernyataannya. Jadi nanti diupload di sini nih. Ya, nanti Bapak Ibu unduh, nanti berkasnya seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan nama dan instansi otomatis ya. Itu otomatis. Nanti Bapak Ibu lengkapkan isi pekerjaannya, alamat lengkapnya ya. Jadi harus diisikan. Ini karena contohnya 4 mata kuliah ya, 4 mata kuliah yang masuk. Kalau Bapak Ibu hanya 1 atau 2 ya tergantung ya. Jadi tergantung, jadi banyak ininya mata kuliahnya. Jadi hanya 1 berkas dijadikan 1 ya. Oke, nanti diisi lah di tempat mana kan, tanggal berapa membuatnya. Habis itu tanda tangan korektor ya. Tanda tangan korektor ini boleh menggunakan tanda tangan digital ya, atau di scan, tidak masalah. Jadi tidak perlu di print juga kan. Biasanya juga ada yang ingin di print nih, di print tulis tangan atau diketik, sudah diketik di print tanda tangan, di tanda tangan baru di scan lagi ya, menjadikan PDF. Itu ada juga ya, tapi boleh juga langsung nanti dari ini kan bentuknya Word ya, jadi Bapak Ibu bisa edit, nanti tanda tangannya di scan ya, tanda tangan scan atau digital ya, nanti diubah jadi dari Word ke PDF. Ya, setelah kita ubah ya, kita tadi masukkan ya, jadi tadi kan ada ini ya, ada tombol biru plus di biru ini ya. Jadi tinggal Bapak Ibu klik saja tombolnya. Tuh, nanti akan muncul seperti ini nih. Nanti ada permintaan di upload atau tidak ya, nanti di sini. Kalau sudah tampil seperti ini artinya ini sudah di-upload ya. Sudah di-upload. Jadi kalau untuk memastikan yang di-upload itu benar, Bapak Ibu tinggal klik saja nih, tampilkan surat pernyataan ya. Oke, itu ini ya, sudah unggah surat pernyataan kerahasiaan. Ya, aplikasi The ya, terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh korektor. Di antaranya adalah ada daftar pendukung, informasi pendukung, koreksi The, rekap ya. Tapi Bapak Ibu intinya adalah di koreksi THE nih, The nih, THE ya. Nanti ada untuk unduh naskah, pedoman dan penilaian. Tapi kalau untuk unduh naskah dan pedoman ini kemungkinan tidak ada naskahnya ya, dan juga tidak ada pedoman, tapi ada penilaian ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, misalnya kita klik ini nanti akan muncul penilaian, nanti ada di slide selanjutnya. Dan juga ini menu yang paling penting juga ini adalah entry nilai BJU. Ini yang paling banyak Bapak Ibu berkutiknya di sini nih ya. Jadi yang paling banyak nih karena harus mengentry ya. Selanjutnya setelah mengentry ini ada untuk unggah daftar penilaian ya. Daftar penilaian ini kan tadi kan ada bentuk format, nanti dinilai, nanti sesuaikan dengan entry nilai lalu diunggah di sini ya. Misalnya kita klik yang unduh naskah dan pedoman dan penilaian. Oke. Di sini ada ininya ya, ada bentuknya. Nanti Bapak Ibu cuma disuguhkan di daftar nilai ini. Tidak ada naskahnya, tidak ada penskorannya ya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal klik, nanti terdownload otomatis ya. Otomatis. Ini nilainya nanti. Ini daftar mahasiswa ya, jadi ada daftar mahasiswanya ya. Nanti ini buat untuk di-upload nanti setelah semuanya dinilai. Oke, ini tanda tangan juga, nanti tanda tangannya boleh juga tanda tangan digital, nanti akan kita sampaikan kembali ya. Oke, jadi ini dalam bentuk Word, jadi bisa Bapak Ibu mengeditnya. Oke, ini jika kita mengklik entry nilai ya, tadi ya, kan ada beberapa menu tadi ya. Ini untuk entry nilai. Ya, di sini ya kita disuguhkan dengan daftar nama mahasiswa ya. Kalau di sini BJU-nya nih, yang siapa yang mengupload ya. Misalnya ini yang hijau-hijau itu artinya sudah ada BJU-nya. Sedangkan yang warna biru ini dia tidak mengupload ya. Misalnya mahasiswanya hanya 11.
Jadi walaupun namanya 11, kami bukan membayar yang 11 ini, tapi kami membayar nanti yang ada BJU-nya ya. Jadi karena kalau yang tidak ada BJU-nya ini Bapak Ibu tidak bisa menilai ya. Jadi yang dinilai inilah yang kita bayar. Berarti ada 10 orang ya. Itu contoh ya. Oke, di sini juga kita terlihat ya. Di sini ada mata kuliah nih. Ya ini kalau misalnya hanya satu sih berarti aman ya. Tapi Bapak Ibu cek saja nanti ya di segitiga ini dicek ada berapa mata kuliah sih saya itu kan. Kan tadi di daftar pernyataan itu kan juga ada tuh. Oh saya ada 3 kok ini untuk bahasa Inggris niaga misalnya. Oh untuk mata kuliah lain saya klik yang ini. Tinggal diklik kode mata kuliahnya nanti mahasiswanya juga akan berubah orangnya ya. Oke. Ini daftar mahasiswa udah. Ya selanjutnya ini ya yang sering juga menjadi terlewat ya atau salah korektornya. Ya korektor terpaku hanya di halaman pertama ini. Oh hanya ada 11 misalnya. Yang dikoreksi hanya 11. Padahal kalau di sini kalau kita lihat ya, ini 1 sampai 20 dari 205. Ya jadi ada 205 daftar yang harus kita cek nih, yang ada BJU-nya mana nih yang harus kita nilai. Jadi di sini kan ada tanda panah ini ya. Tanda kurang atau lebih ya, kurang dan lebih. Jadi itu bisa Bapak Ibu klik untuk ke halaman selanjutnya ya. Jadi ini juga bisa di scroll ke bawah ini sebenarnya. Oke. Ya ini kalau untuk Bapak Ibu untuk mendownload ya pemeriksaan dilakukan secara online dengan ini. Misalnya Bapak Ibu ingin mendownload naskahnya ya tinggal klik saja yang hijau ini ya. Sedangkan kalau untuk memeriksa ya, kalau untuk memeriksa Bapak Ibu bisa mengklik yang awan ini yang bertanda panah ke bawah itu ya. Itu misalnya Bapak Ibu klik itu nanti akan muncul seperti ini nantinya ya. Di sini ada jawaban mahasiswa ya. Jadi di pojok kiri ini hanya ada jawaban mahasiswa. Sedangkan yang di sebelah kanan itu ada pedoman, ada soal ya. Ingat nih, Bapak Ibu yang sering ditanyakan nih, kok enggak ada pedomannya Pak? Kok enggak ada soalnya ya? Jadi kalau pedoman dan soal itu ada di sebelah kanan ya. Jadi kalau ingin lihat pedomannya, klik di pedoman. Kalau ingin lihat soal, klik soalnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih, jangan sampai nanti lewat ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu harus memastikan ini ada 3 ya. Di sini misalnya namanya Abdurrahman. Pastikan juga ini namanya adalah Abdurrahman ya dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Tapi kalau memang berbeda di sini Abdurrahman, di sini Ahmad ya. Jadi itu ya nilainya dinolkan saja ya karena berarti bukan punya dia gitu kan, apalagi NIM-nya berbeda kan. Berarti memang mahasiswa mengupload dikasih keterangan nanti 0, mahasiswa mengupload bukan punyanya ya, bukan punyanya punya mahasiswa pribadi ya. Oke, dan dilihat juga nanti di sini pedomannya manajemen, berarti jawabannya sini kok sama nih, sesuaikan 4115 dan ini 4115 ya, jadi sesuaikan juga ya. Kadang misalnya ininya 415 ternyata di sininya beda, ya harus dilaporkan ke PJ-nya nanti. Oke, selanjutnya untuk halaman ya Bapak Ibu, ini juga kemarin ada beberapa kasus ya, karena korektor hanya menilai ternyata hanya melihat di halaman 1 dan 2 biasanya. Sedangkan ini ada 5 halaman. Jadi korektor harus jeli juga ya, harus melihat halaman per halaman. Kadang kan gini, mahasiswa itu menjawab kadang soalnya dulu yang ditulis ya. Sebenarnya kan tidak perlu ya untuk soal itu ditulis kembali. Jadi korektor pikir itu soalnya itu adalah jawabannya. Jadi tolong dilihat lagi untuk halamannya sampai habis. Oh ternyata memang dia ada jawabannya.
Ya, jadi itu di sini harus diperiksa. Jadi diklik aja tanda-tanda lebih ini ya. Habis itu untuk yang ini juga sama nih, dari 7 halaman. Jadi ada 7 halaman ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya. Di sini juga ada untuk membesarkan tulisan ya, memperkecil tulisan. Kadang ada yang kecil sekali atau yang besar sekali. Kadang ada yang memang tidak bisa terbaca. Kalau yang memang tidak bisa terbaca, tolong dilaporkan dulu ke kami, biar kami cek dari sini dulu, ya. Nanti kalau memang kami sudah juga tidak bisa membaca ya, dinilai apa adanya, berarti dinolkan saja ya, dinolkan. Bukan ini, untuk yang jawaban mahasiswa ya. Kalau misalnya jawaban mahasiswa itu ini apa namanya, sama dengan jawaban mahasiswa juga ya. Jawaban mahasiswa diberi 0 kalau memang tidak terbaca. Tapi kalau untuk yang soal tidak terbaca, laporkan ke kami, nanti kami laporkan ke fakultas. Ya, ini untuk tombol scroll ya, sama seperti biasalah. Kalau Bapak Ibu ngetik ya pakai Word kan, itu pasti ke bawah kan itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada penilaian ya Bapak Ibu. Untuk penilaian ya, skor hasil pemeriksaan di entry dengan klik tanda strip ya. Jadi Bapak Ibu sebelum waktu mau menilai tadi kan sudah memeriksa. Jadi kalau untuk menilai Bapak Ibu mengklik tanda strip ini, diklik ya pada skor entry setiap butir soal sesuai dengan NIM yang akan dinilai ya. Ya, ini perbedaannya ya dari semester yang lalu. Di sini Bapak Ibu harus mengisikan, misalnya di soal itu ada 4 soal, berarti ada 4 skor di soal itu nantinya yang harus Bapak Ibu entry. Kalau dulu itu kan 4 soal di entry 1, tapi sekarang harus 4-4-nya. Jadi ini kami sangat mengharapkan Bapak Ibu tidak menunda-nunda untuk melakukan penilaian ya. Jadi tidak menunda-nunda untuk melakukan penilaian, karena ini prosesnya lebih panjang dari proses yang semester lalu ya. Tapi ini membuat kita lebih aman sebenarnya. Jadi pusat aman, kami aman, Bapak Ibu juga aman. Jadi nanti kami bisa menjelaskan juga kan, dari nilai ini juga nampak nih ya, walaupun nanti ada juga keterangan dari Bapak Ibu ya. Ya, ini misalnya setelah di entry ya, ini ada contohnya, ada maksimalnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengentry nilainya lebih dari 40, nanti akan diperingatkan karena skor maksimalnya hanya 30. Untuk nomor 2 25 misalnya, nomor 3 25, nomor 4-nya 20 ya. Jadi harus sesuai dengan pedoman ini. Ya, jadi kalau sudah mengklik mengisikan nilai, kita klik simpan. Nanti otomatis dia akan tersimpan di sini nilainya, ya. Ya, ini kebetulan skor maksimalnya 100 ya. Jadi skor konversinya tetap menjadi 75. Ini baik PJ maupun korektor kadang masih bingung juga ya di sini. Kok bisa skor maksimalnya 300 misalnya kan? Ya bisa saja kan 300, tapi nanti kan dikonversi ya. Misalnya skor maksimalnya 300, nilainya 275. Nanti konversinya ya tidak akan lebih dari 100 ya. Karena sudah dikonversi. Oke. Ini skor konversinya otomatis, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengklik ya. Ya, pastikan nilai yang diisi setiap butir soal yang ada pada rentang angka 0 sampai dengan skor maksimal yang tertera pada pedoman. Selanjutnya klik ya yang tadi ya, ini nanti secara otomatis mengkonversi sendiri nih ke skala 100. Jadi skalanya yang ini 100. Skor maksimal ini belum tentu 100 ya, karena ini hanya contoh ya, kebetulan contohnya itu 100. Oke. Ya, ini ya, misalkan menemukan, nah kalau di sini contoh ini kan ini ya, ada plagiat nih. Kalau plagiat, Bapak Ibu wajib menuliskan dia plagiatnya dengan NIM mana nantinya ya.
Jadi disampaikan saja di situ biar kami bisa, misalnya mahasiswanya komplain, kami langsung jawab, oh plagiat dengan NIM ini misalnya kan. Jadi diberi nilai 0 dan diberi keterangan ya. Karena kalau di bawah 30 itu biasanya langsung otomatis diminta untuk membuat keterangan ya. Oke, kolom keterangan adalah alasan pemberian skor dari nilai pemeriksa hasil BJU ya. Misalnya hasil BJU, korektor diharapkan mengisi alasan pemberian skor pada kolom keterangan pada setiap menilai BJU. Segera informasikan ke UBJJ ya, jika korektor menemukan pedoman penskoran yang tidak sesuai dengan naskah soal. Jadi kalau pedomannya kira-kira tidak sesuai, kan Bapak Ibu harus tahu nih ya. Makanya tadi Bapak Ibu baca dulu bahan ajarnya ya, temukan materinya, itu kan lebih gampang nih. Jadi kalau memang tidak sesuai, paling tidak esensinya tidak sesuai di situ, Bapak Ibu bisa melaporkan ke kami ya, biar nanti pedoman skorannya dibetulkan oleh fakultas ya. Jadi kalau memang tidak, kalau kira-kira fakultas, kadang kalau fakultas juga menjawab silahkan berdasarkan judgement dari pemeriksa ya. Jadi dilimpahkan lagi biasanya ke pemeriksa, tapi sebelum dilimpahkan laporkan dulu ke kami ya. Oke ya, untuk file BJU yang core ya atau kosong ya, ini juga mengisi informasi di dalam keterangan, nanti juga harus diisi nih ya. Kalau kosong atau tidak bisa dibaca ini, tapi kalau kosong ini dilaporkan dulu ke kami sebentar ya, ke kami, nanti kami cek di sini ya, ke PJ-nya nanti dicek, oh memang tidak bisa. Jadi nanti Bapak Ibu beri nilai apa adanya, dinolkan saja nantinya, lalu tapi tetap mengisi kolom keterangan ya. Ya ini tadi ya ditekankan kembali, jika terdapat BJU yang copy paste ya atau plagiasi, maka diberi skor 0 dan diberi keterangan plagiasinya dengan identitas NIM yang sama. NIM yang mana nih? Yang sama dengan NIM ini. Ya, isi BJU yang diunggah tidak sesuai dengan pedoman penskoran. Jadi kalau misalnya salah upload ya, ini kan biasanya banyak nih ya, beragam sekali, diberi nilai apa adanya dan dengan tetap mengisi alasannya nantinya ya, dikasih 0 aja enggak apa-apa. Biasanya ini mata kuliah pada BJU enggak sesuai, hanya BJU kosong yang diisi, apa yang disampaikan. BJU terisi hanya soal saja, kadang soalnya aja ya nih yang diupload oleh mahasiswa dan lain-lain ya. Jadi mungkin ya beda biasanya kan, tadi mata kuliah banyak yang juga yang beda ya, karena mereka main cepat-cepat dan tidak dicek kembali biasanya. Ya mudah-mudahan dengan beberapa kali kita THE ini mahasiswa juga sadar ya, dan bisa memanfaatkan waktu yang lama untuk mengecek kembali apa yang mereka upload. Yang selanjutnya, apabila skor kurang dari 30 ya, maka korektor wajib mengisi alasan pemberian skor pada kolom keterangan ya. Jadi kalau di bawah 30 ini wajib nih ya, dan juga di aplikasi juga akan wajib menjelaskan memberikan ini ya, memberikan seperti extension ya, atau pertanyaan keterangan nantinya yang harus diisi ya. Jadi ada itu pemberitahuan ya yang harus diisi. Jadi dia akan disediakan kolom untuk keterangan itu. Ya ini yang untuk yang tab ya. Yang tab itu sebenarnya yang dari awal sampai akhir sama ya. Cuma nanti yang tab ini masih memperhatikan antara korektor 1 dan korektor 2 ya. Jadi jika nanti selisih skor antara korektor 1 dan korektor 2 lebih dari 10 ya, maka akan muncul tampilan sebagai berikut nih. Ya, jadi
Nanti misalnya korektor A menilai 90, korektor B menilainya 70, itu kan lebih dari 10 ya. Jadi nanti akan diberi informasi seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu korektor yang tab itu harus saling berkoordinasi dengan pasangan korektornya ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Nanti ada nomor HP-nya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan komunikasi berdua ini dengan pasangannya. Oke. Ya di sini ya. Lalu tadi kan ada menu juga untuk unggah daftar penilaian ya. Dari daftar nilai yang kita unduh tadi kan, udah kita beri skor sesuai dengan yang kita entry. Oke. Lalu kita tanda tangani. Ini tanda tangan boleh tanda tangan digital ya, atau tanda tangan scan boleh, atau mau di print dulu nilainya. Ini kan boleh diketik ya, boleh diketik, boleh tulis tangan ya. Ini boleh digital, boleh juga mau di print dulu, di tanda tangan, baru di scan lagi boleh ya. Jadi tidak masalah. Tanda tangan barcode juga boleh ya. Jadi boleh ya, tanda tangan barcode atau itu tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Ya ini kalau sudah kita pastikan benar ya, mata kuliahnya benar, nilainya sudah sesuai ya, antara yang kita entry dengan yang kita ini ya, kita masukkan di sini. Ya untuk skor ini adalah skor yang Bapak Ibu entry ya, bukan skor konversi ya. Jadi ini harus menjadi perhatian ya. Jadi kita harus menjadi perhatian. Skor ini adalah skor yang kita entry, bukan skor yang konversi ya. Jadi skor konversi biarkanlah ya. Jadi ini tidak akan menyulitkan Bapak Ibu ya, karena ini ya skor yang memang Bapak Ibu berikan ya. Jadi tidak perlu lagi menyalin skor konversinya ya. Jadi ini kita sama-sama agar tidak salah lagi nanti dalam memberikan skor di sini. Ini juga PJW juga ya, harus ingat yang nanti divalidasi yang untuk penanggung jawab ya, nanti yang validasi adalah skor ya, bukan yang skor konversi ya, tapi entry nilainya yang divalidasi ini, sesuaikan. Oke, di sini sudah kita siapkan. Ya di situ nanti kita klik menu unggah daftar penilaian ya, ada menunya kan di awal itu tadi sudah disampaikan. Ya nanti ini kebetulan hanya ada satu mata kuliah misalnya ya, tapi kalau ada 4 ya 4 akan muncul. Bagaimana untuk menguploadnya ya, kita klik mata kuliahnya, diklik ya, nanti akan muncul tampilannya di sini ya. Jadi setelah tampil kita klik tanda plus, nanti dia akan meminta datanya di mana kita simpan. Lalu klik open ya. Lalu klik open. Oke. Itu saja ya yang dapat disampaikan di sosialisasi di penyamaan persepsi ini untuk tentang aplikasi. Terima kasih. Di sini kami ada semboyan ya. Di mana komunikasi yang baik menghasilkan kualitas kerja yang optimal ya. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.